apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh data center non-AI untuk bertransisi jadi data center AI? Dukungan pertumbuhan pemerintah untuk mensupport AI di data center di Indonesia ini memang butuh untuk memperbaiki infrastruktur, terus mempercepat koneksi jaringan sehingga dapat mendukung tren ataupun penggunaan AI di Indonesia. Sebenarnya data center yang dibangun itu sudah mensupport AI. Ya. Cuma kecepatan yang kita butuhkan itu belum sampai titik yang gratifikasi instan gitu. Jangan lupa kunjungi, subscribe, dan follow YouTube channel dan Spotify Nusantara Academy. Dan nyalakan notifikasi agar selalu update konten-konten eksklusif lainnya. Selamat pagi semua, selamat datang di podcast Nusantara dari Nusantara Data Center Academy. Episode ketiga dari season kedua kali ini akan dibawakan bersama saya, Ayu Saptarika, sebagai host. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan juga merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya di season kedua, yaitu tentang bagaimana peningkatan pertumbuhan AI atau yang kita kenal sebagai Artificial Intelligence, atau juga masyarakat juga sering mengenal dengan sebutan kecerdasan buatan. Ternyata AI ini dapat berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan industri data center di Indonesia. Nah, untuk mengulik tentang topik ini, di studio saya udah kedatangan dua orang tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Haslan Hesri. Selamat pagi Pak Haslan. Selamat pagi Ayu. Dan juga Bapak Bisardi Ilham. Selamat pagi Pak Selamat Bisardi. pagi Ayu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Oke, Pak Haslan gimana Pak? Alhamdulillah waras. Sehat ya Pak ya. Luar biasa. Saya akan membacakan biodata dari kedua bintang tamu saya ini. Yang pertama adalah Pak Haslan. Pak Haslan sudah 40 tahun lebih berkarir di bidang ICT, tepatnya sejak tahun 1982. Saat ini beliau adalah seorang senior program manager Cloud Operation dan Innovation di Microsoft. Selain itu, beliau juga berprofesi sebagai konsultan desain dan auditor certified TIA 942B 2017 dengan kemampuan ISO 29100 mengenai keamanan informasi dan cyber serta pelindungan data. Pak Haslan juga telah memiliki sertifikasi BCA Green Mark Accredited Professional. Selanjutnya, tamu saya berikutnya adalah Bapak Bisardi Ilham. Bapak Bisardi telah mulai karirnya di bidang elektrikal sejak 10 tahun yang lalu. Bapak Bisardi bekerja sebagai Business Development Data Center Solution pada tahun 2019 dan sekarang beliau menjabat sebagai Data Center Solution Manager di salah satu prinsipal di Jakarta. Pak Bisardi juga sudah memiliki sertifikasi data center profesional TIA 942. Oke, keren-keren banget tamu kami hari ini, tamu kita hari ini, luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Nah, Bapak-Bapak, kita langsung aja nih, kita ingin membahas tentang AI dan juga bagaimana pengaruh perkembangan AI ini dengan pertumbuhan data center di Indonesia. Adapun kita juga sama-sama sudah mungkin membaca dan sering mendengar bahwa layanan cloud lalu gelombang AI generatif yang baru-baru ini mendorong kebutuhan dan penyimpanan data yang besar. Bahkan menurut data Cushman & Wakefield, permintaan di Asia Tenggara dan Asia Utara diperkirakan akan meningkat sekitar 25% per tahun hingga tahun 2028. Nah, menurut pendapat Bapak-Bapak nih, apakah benar nih pertumbuhan AI ini akan nantinya mendorong permintaan industri data center di Indonesia? Mungkin Pak Haslan, boleh Pak? Ya, makasih Ayu. Memang perkiraan itu benar sih. Cuma ya
yang pada saat ini pengguna enterprise user di Indonesia semakin menambah, dan pada saat enterprise user yang memang AI-nya untuk membantu tugas harian mereka. Oke. Ya. Terus mungkin ada lagi Pak, selain tugas harian atau pengaruhnya terhadap data center itu gimana sih Pak pertumbuhan AI ini nantinya? Mungkin yang pertama yang harus dilihat bukan dari sisi kebutuhan power atau kebutuhan cooling, itu dari sisi infrastruktur negara juga. Kalau dari infrastruktur negara, pada saat ini networks kita masih belum full AI. Kenapa network itu penting? Karena pada saat kita udah punya GPU untuk server AI, ini datanya nyampai ke end usernya gimana? Oke, baik Pak. Berarti perlu ada GPU. Mungkin boleh dielaborasi Pak, GPU itu seperti apa sih? Kenapa itu menjadi bagian penting gitu? Kalau kita lihat dari perkembangan evolusi prosesor itu dulu waktu tahun 82 itu prosesor itu masih basic banget, x86. Jadi dari sisi evolusi prosesor itu dari CPU menjadi GPU. Jadi kenapa prosesor itu penting? Karena dia akan menghitung berapa banyak kalkulasi yang dia harus melakukan di dalam 1 detik atau 1 mili detik. Jadi pada saat informasi yang kita butuh lebih cepat, kita kan pada saat scroll website atau mencari data di Google, pada saat data itu nggak keluar, nggak muncul, bete. Ya betul Pak. Jadi kembali lagi, kalau memang infrastruktur negaranya, networknya nggak mendukung itu, kita yang akan nanti nunggu data itu dikirim ke kita. Padahal di pusatnya data itu permintaan itu udah dikirim dan sudah diproses, cuma belum nyampe ke kita. Oke, jadi pentingnya dukungan infrastruktur negara juga ya Pak ya, terhadap AI dan juga data center yang mendukung AI itu sendiri gitu. Oke, kalau mungkin dari Pak Bisardi, mungkin gimana Pak pendapatnya terkait hal ini Pak? Oke, jadi sebenarnya AI itu kan seperti yang Pak Haslan tadi info, bahwa infrastruktur jaringan itu perlu diperkuat ya Pak ya. Karena ini membutuhkan interkoneksi yang cepat gitu. Saat tadi seperti Pak Haslan sampaikan, ada percepatan informasi yang dibutuhkan, untuk itu kan dia butuh interkoneksi jaringan yang kuat untuk menyampaikan dari saat user ataupun customer membuka aplikasi di Google misalkan, mereka itu akan klik. Nah, itu seberapa cepat mereka dapat informasi itu. Nah, itulah yang tadi sebenarnya dukungan pertumbuhan pemerintah untuk mensupport AI di data center di Indonesia ini memang butuh untuk memperbaiki infrastruktur, terus mempercepat koneksi jaringan sehingga dapat mendukung tren ataupun penggunaan AI di Indonesia. Seperti itu sih sebenarnya. Pada saat ini sebenarnya data center yang dibangun itu sudah mensupport AI. Cuma kecepatan yang kita butuhkan itu belum sampai titik yang gratifikasi instan gitu. Oke, baik kita Pak. belum sampai ke titik yang aku maunya informasinya saat ini juga. Oke, baik Pak. Di Singapura baru-baru ini juga sudah beroperasi data center yang telah mengadopsi AI secara khusus, Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, tren ini bakalan masuk juga nggak sih di Indonesia? Apakah nantinya data center yang sekarang ada ini juga akan ikut tren bahwa akan menjadi data center AI di suatu hari nanti? Dan bagaimana masyarakat Indonesia, terutama pemain-pemain data center nih yang sekarang udah memiliki aset dan juga udah punya infrastruktur, ini bagaimana mereka bersikap menghadapi AI yang akan booming nanti ini, Pak? Mungkin Pak Bisardi.
Oke, kalau di data center Indonesia memang mereka sudah mengimplement untuk menghadapi adanya tren di AI masuk di Indonesia. Contoh memang ada beberapa colocation yang memang mereka mempersiapkan dari sisi data hall atau dari sisi kapasitas power maupun dari sisi kapasitas pendinginan gitu. Tapi memang yang perlu diperhatikan adalah AI ini kan membutuhkan kapasitas power yang lebih besar, Pak. Di mana mungkin di dalam satu data hall itu hanya bisa melayani beberapa komputasi di AI, Pak. Tidak semuanya. Gitu. Makanya sebenarnya tren ini juga perlu dipertimbangkan untuk para pemain data center ini untuk meningkatkan skill dari setiap tim mereka ataupun personal SDM mereka untuk mengantisipasi adanya AI ini. Gitu, karena tren AI ini kan juga pastinya akan meminta setiap penyedia data center itu untuk mendedikasikan personalnya untuk memonitor AI itu sendiri, Pak, gitu, atau Mbak Ayu gitu. Makanya mungkin tren ini akan sangat membutuhkan pemain data center ini untuk meningkatkan skill di data centernya sendiri. Itu sih, Pak Haslan. Oke, berarti benar-benar dibutuhkan upgrade knowledge ya Betul, dari upgrade. para pelaku dan main data center Betul. ini ya Pak, terkait AI yang nantinya kita antisipasi akan booming di kemudian Betul. hari. Oke, baiklah. Dan itu kira-kira kalau menurut Bapak susah nggak sih ilmunya yang harus dipelajari? Pada dasarnya kalau AI itu kan mereka kan membantu pekerjaan setiap hari. Maksudnya membantu, tidak mengganti personal, maksudnya tidak mengganti secara utuh personal yang melakukan ataupun mengerjakan sesuatu dengan AI. Itu diperbantu dan dipermudah sebenarnya dengan AI. Jadi skill-skill tertentu itu mungkin lebih seperti kayak gimana kita mengantisipasi adanya kendala di saat AI itu berjalan, di mana antisipasi di saat AI itu ada isu ataupun terkendala masalah percepatan tadi, terus seperti infrastruktur jaringan ataupun interkoneksinya. Nah, itu yang butuh SDM ataupun skill tertentu untuk antisipasi isu itu. Sebenarnya itu sih. Oke, baik. Menarik ya Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau belajar tentang itu, knowledge tersebut di Indonesia itu menurut Bapak udah ada atau kita masih harus mendapatkan itu dari luar, Pak? Oke, jadi kalau untuk sebenarnya Indonesia itu sudah menerapkan ilmu pengetahuan terkait dengan data center. Tapi di AI itu sendiri sangat berdekatan dengan data center, pengguna data center, apalagi pengguna seperti enterprise. Enterprise sendiri juga mereka juga punya standar ataupun colocation juga punya standar. Tapi AI ini mungkin ada perlakuan khusus yang dilakukan. Kenapa? AI ini biasanya mereka butuh informasi yang real time, informasi yang mereka butuh dapat cepat. Jadi di saat mereka ada isu ataupun tidak, nah si SDM ini perlu tahu hal apa yang perlu dilakukan. Sebenarnya itu sih. Mungkin Pak Haslan ada yang mau dibantu, Pak? Iya Pak, Bisa. silakan Pak. Yang kita sering salah fokus, yang menurut saya, yang kita sering salah fokus itu adalah beban daya ke GPU-nya. Tapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan tadi, dengan data center yang kita sudah ada sekarang, itu sudah bisa melakukan AI. Dengan misalnya, kenapa AI data center yang ada di Indonesia itu terletaknya di dalam pusat kota? Kenapa bukan di luar kota? Tapi fungsinya AI itu kan kembali ke end user. Kalau memang kita mau memusatkan data center kita di luar kota, ya kembali lagi ke jaringan. Latensinya berapa? Kalau memang latensinya pada saat ini kurang lebih 23 milisecond. Okay. Tapi sebenarnya targetnya separuh dari itu misalnya. Ya. Oke, baik Pak. Menarik ya. Dan kembali lagi,
yang fokusnya kita bukan ke dayanya. Sebenarnya banyak yang ngomong cooling. Yeah. Kita mau liquid cooling on the chip to the GPU. Kalau memang mau disederhanakan bisa. Sebenarnya itu heat removal, bukan cooling. Oke, baik Pak. Karena apa heat removal itu penting? Kalau memang sesuai dengan standarnya TIA, envelope X-ray itu kurang lebih bisa sampai 30-31 derajat di dalam data center sendiri operating temperature. Oke. Kalau dulu sebelum adanya standarnya X-ray sama standarnya TIA, semuanya mikirnya harus 19 derajat, harus 21 derajat. Tapi ya itu, balik lagi kembali fokusnya salah. Kita harus mikirin heat removal. Karena pada saat power yang dibutuhkan itu lebih tinggi 3 kali lipat misalnya. Kalau pada saat power yang dibutuhkan 3 kali lipat, gimana dalam footprint yang sama yang kita punya? Gimana kita bisa ngeluarin? Ya, oke, paham Pak. Oke, terkait tadi nih tentang powernya yang kebutuhan listriknya yang tinggi nih Pak. Untuk beban kerja AI yang memang betul infrastruktur data centernya berarti harus spesial ya. Nah ini kami mendapatkan data bahwa di S&P Global Market Intelligence di tahun 2024, sebanyak 31 perusahaan infrastruktur data center berencana beralih ke liquid cooling. Yang tadi Bapak juga ada sempat sebut ya. Di tahun depan mereka rencana untuk beralih ke sana. Lalu 17% lainnya berencana beralih dalam 2 hingga 4 tahun ke depan nanti. Nah, kalau menurut Pak Haslan dan Pak Bizardi, bagaimana tren ini akan berdampak pada data center di Indonesia? Yang mayoritas kini masih kita menggunakan air cooling yang biasa gitu. Apakah ada teknologi terkini ataukah dengan konsep retrofit tanpa harus merenovasi data hall yang udah punya gitu. Infrastruktur kita di Indonesia data center yang udah dimiliki itu kira-kira kita bisa apain lagi sih Pak supaya bisa mengadop AI ini, data center yang ada AI ini? Kuncian yang pertama adalah kita harus lihat berapa banyak titik point of failure. Point of failure-nya ya. Okay. Pada saat kita mau melakukan liquid cooling. Saya nggak yakin saat ini ada yang benar-benar mengerti. Itu pompa yang kita butuhkan, valve yang kita butuhkan untuk pengadaan liquid cooling ke dalam server. Itu justru jatuhnya multiple points of failure. Dan kalau pada saat itu berlakunya di dalam data center, gimana kita bisa memonitor? Gimana kita bisa memastikan yang pada saat kita mau ganti, pada saat lagi beroperasi, failure itu nggak berlaku. Are you an engineer, consultant, or policymaker? This course is for you. You'll gain invaluable insights into the latest industry trends and best practices. Scan QR code below to register. Oke, baik-baik. Nah itu supaya para operator data centernya bisa lebih menangani itu mungkin ada ininya nggak Pak, tipnya supaya mereka lebih fasih gitu dengan hal-hal seperti itu? Balik lagi, mungkin pada saat ini kebutuhannya Indonesia belum sampai ke titik yang memang kita harus melakukan berapa teraflops per millisecond hitungan kalkulasinya. Kita belum sampai ke titik itu. Apa yang kita punya saat ini sebenarnya udah cukup. Seperti yang saya sampaikan tadi, CPU yang kita jalani di dalam data center kita itu sebenarnya udah mendukung AI. Oke, baik. Mungkin dari Pak Bizardi mau menambahkan Pak? Oke. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Aslan tadi, memang ada heat removal. Jadi kalau data center Indonesia ini yang sudah berdiri, itu apabila dilakukan retrofit, sebenarnya hanya mungkin asumsi saya adalah cukup dengan menambahkan misalkan cooling system ataupun heat dissipation system
Jadi misalkan di dalam data center yang sudah berdiri, rack itu memang sudah bisa diimplementasikan cooling containment atau heat containment, di mana nanti mereka akan mengkonten udara dingin di dalam server yang memang sudah diimplementasi AI itu untuk menjaga cooling agar heat dissipation-nya bisa terjaga juga gitu. Jadi yang disampaikan juga bahwa ada peningkatan daya. Nah, di saat server AI itu diberikan daya yang besar, mereka operatingnya akan lebih besar dan akan menimbulkan heat yang lebih besar juga. Nah, disitulah fungsinya containment tadi apabila in-row ataupun cooling system yang sudah terpasang itu bisa bekerja secara maksimal. Seperti itu. Jadi antara mengkonten udara dingin atau membuang udara panas dari rack server yang ada di data center itu. Seperti itu. Oke, kalau berdasarkan pengalaman Bapak itu suhunya bisa naik sampai berapa sih Pak? Kalau dengan data center AI dibanding dengan data center pada umumnya yang belum AI? Oke, jadi gini, daya pun bisa 3 kali lipat. Jadi biasanya untuk server AI itu mereka akan meningkat, umumnya kita 24 derajat, biasanya yang non AI. Tapi di saat mereka sudah implementasi AI servernya, mereka akan lebih dari 50 sampai 60 derajat. Nah, makanya gunanya tadi seperti liquid cooling ataupun rear door cooler. Nah, itu sebenarnya untuk fokuskan kepada titik di mana yang menghasilkan heat lebih besar. Jadi dia bisa fokus kepada pendinginan kepada titik yang menimbulkan panas yang lebih tinggi gitu. Nah, di antaranya kalau di Indonesia kan memang kita biasa pakai yang sudah existing ya Pak ya, Pak Aslan ya. Mereka pakai standar data center, tapi mereka pakainya adalah containment. Nah, terkait dengan itu juga mereka biasanya sudah memasang sensor-sensor tertentu Pak untuk memonitor di sisi server atau di rack itu sendiri. Jadi yang refer kepada X-ray tadi, biasanya data center itu sudah menerapkan 6 point of sensor temperatur. Mereka taruh di depan 3, di belakang 3 untuk memonitor secara simultan terkait increasing heat yang ditimbulkan. Nah, sebenarnya itu sih yang sudah dilakukan di Indonesia. Jadi pada dasarnya retrofit data center mungkin diperlukan, tapi untuk yang sudah existing mereka bisa mengimplement containment, hot air containment seperti itu. Oke, baik. Lumayan tinggi juga ya, bisa 50 hingga 60 derajat ya Pak ya. Nah, itu susunan raknya apakah tetap sama seperti yang biasa kita ketahui, rapat-rapat gitu, atau ada selang-seling jedanya tuh Pak, kalau dia bisa menghasilkan panas segitu tinggi tuh Pak? Oke, kalau berdasarkan desain yang pernah saya ketemu, mereka minta itu ada jeda. Jadi di saat mereka ada satu rack server AI itu ada sekitar 2 sampai 3 floor tile 600 mili itu sebagai jeda mereka, karena agar tidak terintervensi antara udara panas di server yang pertama dengan server yang kedua. Itu yang mungkin yang saya ketemu. Mungkin Pak Aslan ada pengalaman juga Pak terkait dengan desainnya. Kembali lagi ke kenapa AI deployment-nya itu di pusat kota. Kalau kita lihat harga tanah di pusat kota mahal sekali, apalagi yang bangun saat ini semuanya bertingkat, 11 lantai. Berarti mereka udah antisipasi, memang density-nya mereka sudah bisa mengakomodir. Kalau memang ada jeda jaraknya ke rack AI itu wajar, karena pada saat ini kalau memang prosesornya CPU, misalnya beberapa rak di dalam satu row untuk hot air containment, pada saat diganti AI yaitu 1:3, makanya jaraknya yang disebutkan tadi. Oke, jadi ada jedanya ya Pak ya? Iya, karena yang dulunya semuanya penuh pada saat CPU, tapi pada beralih ke AI 1:3, jaraknya harus dijaga. Karena kalau kita hitung kilowatt, beberapa server di dalam satu row dibagi 3. Sama kan? Seperti ya, betul. Sama. The kilowatt is the same. Yeah. You just have to worry about the heat removal from the same row.
Itu aja. Oke, baik. Jadi berarti kalau dengan mempergunakan misalnya udah pengusaha data center udah punya nih existing, dia mau nggak mau harus kasih jarak ya. Berarti beberapa rak yang berdekatan itu mesti dia remove gitu ya Pak ya. Oke, baik. Karena perhitungan kalkulasinya itu. Betul. Satu server AI, satu rak AI itu bisa mengganti 3 rak 3 rak. CPU. Betul. Rak. Oke, baik. Kita lanjut ke diskusi pertanyaan selanjutnya nih Pak. Kalau menurut Bapak, bagaimana dengan beban kerja AI yang disimpan di cloud nih Pak? Kalau menurut Bapak, apakah pelanggan utama data center sewaan di Indonesia ini mereka juga adalah cloud provider? Dan apakah ada tren yang berubah dengan adanya peningkatan pertumbuhan AI ini Pak terhadap mereka? Kalau disebut cloud kan masing-masing operator itu fungsinya cloudnya beda-beda. Ada yang memang untuk enterprise user, ada yang memang untuk misalnya supply chain, untuk distribusi, ada yang memang fungsinya lebih ke sosial media. Jadi cloud provider ini dari dulu itu banyak yang pertanyakan kenapa cloud itu wujud. Kalau kita lihat perubahan saat ini, data yang kita butuhkan sebenarnya nggak dibutuhkan kita yang simpan di laptop kita, di HP kita. You can retrieve it on demand. Oke. Jadi fungsinya cloud itu adalah untuk retrieve it on demand. Pada saat kita butuhkan, kita bisa narik data itu. Oke, baik Pak. Mungkin dari Pak Bizardi, ada yang mau tambahan Pak? Oke, jadi mungkin kalau dari sisi yang disampaikan Pak Aslan benar, karena memang jujur kalau di data center customer di Indonesia memang tidak semuanya cloud. Jadi memang mereka lebih senang ke fisik Pak. Itu jadi memang contoh kayak nama-nama besar kayak Amazon, mereka punya cloud sendiri. Microsoft pun juga punya sendiri gitu. Jadi sebenarnya dari sisi Amazon, Microsoft dan nama-nama besar itu mereka menjaga data yang memang dibutuhkan oleh customer mereka. Jadi di saat mereka membutuhkan data itu disimpan tidak di sisi mereka, mereka punya rasa nyaman untuk ditaruh di cloud itu sendiri. Yes. Gitu. Jadi ya lebih kayak kita menyewa satu berangkas, tapi itu nggak kelihatan berangkasnya. Ya Pak ya. Nah, itu isinya data kita semua. Nah, itu yang lebih nyaman untuk customer, terutama pengguna teknologi sekarang yang tinggi untuk gambar ataupun data ataupun video, foto yang memang mereka mau taruh di tempat yang besar, ya mereka lebih milih untuk pakai cloud. Oke, Gitu. baik. Kalau dari sisi cost-nya menurut Bapak itu dengan data center itu gimana tuh Pak? Kalau antara cloud dan data center itu? Oke, jadi gini, untuk penyedia data center dan cloud pada dasarnya cloud itu kan membutuhkan data center juga, karena cloud itu kan punya physically data center tapi tidak di satu tempat, biasanya menyebar ya Pak hasilnya. Nah, mereka untuk costing pada dasarnya lebih efisien di cloud untuk customer. Tapi untuk penyedia data center, cloud itu juga menjadi salah satu kompetitor ya Pak ya. Kalau yang memang notabene mereka nggak mau buka, customer nggak mau buat data center di Indonesia. Contoh kayak banking yang notabene datang dari luar. Mereka ada yang mau co-location di Indonesia, tapi ada juga mereka yang mau meng-cloud untuk data mereka di beberapa penyedia data center, penyedia cloud di Indonesia, seperti itu sih. Mungkin Pak Aslan seperti bukan Pak? Mungkin subscription model itu baru-baru ini menjadi sesuatu yang lebih yang dipilih. Iya. Kalau dulu kita lebih beli lepas. Iya. Kita beli OS itu terpasang, diinstal di PC-nya kita, diinstal di laptopnya kita. Kita ribut harus pasang CD, pasang DVD, menginstal. Ini udah gak zaman. Yeah. Kita udah beralih dari beli lepas ke subscription model. Yeah.
Jadi subscription model ini sebenarnya ada baiknya, ada buruknya. Dan pada saat kita udah subscribe to a subscription based model, ya selamanya kita akan butuh itu. Ya. Oke. Beda dari kita beli lepas. Kita beli lepas, OS versi ini tahun ini keluar. Gampang aja. Saat ini kita punya HP. HP kita OTA, install, upgrade OS. Ada yang nggak mau kan? Iya, betul. Ada yang merasa mengupdate OS kita itu akan merusak data. Tapi sebenarnya enggak. Jadi pada saat kita udah subscribe to cloud-based subscription model, yaitu we will always Pay. Oke, baik Pak. Jadi dibuat kayak berkelanjutan gitu ya untuk ketergantungannya terhadap layanan tersebut gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kita ingin kembali lagi nih ke pertumbuhan AI yang tadi udah sempat disebut ya. Pastinya akan mengubah infrastruktur data center dalam hal desain dan pemilihan lokasi. Mungkin boleh kita kulik lebih lanjut nih Pak. Hal desain tadi udah ada sneak peek nih ya. Udah ada sebut bahwa ada jaraknya nih raknya, nggak rapat-rapat seperti dulu lagi. Dan juga pemilihan lokasinya. Misalkan jika berubah, kalau menurut Bapak. Are you new in data centers? This course is for you. You'll uncover the fundamental principles and guidelines essential for constructing a top-notch data center. Scan QR code below to register. Apa saja sih yang menyebabkan perubahan itu terjadi? Selain tadi konsumsi listrik yang pertama ya, itu konsumsi listriknya akan lebih tinggi. Lalu spesifik apa lagi sih Pak yang dibutuhkan supaya kita bisa melakukan data center AI ini dengan performance yang baik untuk masyarakat? Perbandingan yang Mbak Ayu ngomong tadi itu sebenarnya nggak wajar sih. Karena Singapura pada saat mereka mengadopsi AI itu kan pulaunya kecil sekali. 692 km persegi. Oke. Dari ujung ke ujung 40 atau 50 kilo. Dibanding Indonesia yang punya 17.500 pulau. Jadi gimana infrastrukturnya nggak bisa dibanding. Nggak setara. Gimana kita mau mengadakan AI ke penduduk yang di provinsi. Oke. Sedangkan mereka sendiri nggak tahu fungsinya itu buat apa. Tapi kewajiban negara, kewajiban semua provider itu harus bangun infrastruktur itu. Jadi mungkin tidak dilokalisir di satu pusat ya Pak, tapi bisa menyebar di pulau-pulau atau bagaimana mungkin Pak desainnya nanti? Kalau perbandingannya Singapura itu kan pusat kota, namanya City Island State. Jadi kota, pulau, dan negara dalam satu. Ya, betul. Kalau perbandingannya Indonesia atau Filipina itu kan bersebar. Betul Pak. Jadi fokusnya negara mau dibangun di mana? Misalnya waktu aku bertugas di Filipina, itu sebenarnya pusat kota finansial di Filipina itu ada 3. Pertanyaannya gimana pusat finansialnya bisa 3? Bisa terbagi ke 3. Oke. Karena yang milih untuk menempatkan itu kan bank-bank masing-masing. Bank lokal, bank asing, dan bank negara. Saat ini kita udah bisa lihat arahnya negara mau pindah ibu kota. Ya, betul. Tapi sebenarnya langkahnya bank negara mungkin belum sampai ke situ. Bank negara malah pilih opsi yang beda. Ya kan? Betul. Ya itu. Pusat administratif itu pasti enterprise user toh. Enterprise user itu apa kerja mereka yang harian bisa membantu mereka. Tapi pusat financial kebutuhan mereka beda lagi. Kenapa 4 besar bank di Indonesia itu
nggak pernah kejadian jebol data. Karena sistem security-nya mereka yang bangun sendiri. Mereka nggak melakukan colocation, benar? Betul. Tapi orang biasa nggak sadar itu, Iya. ya kan? Betul. Oke, jadi berarti kalau dilihat seperti itu berarti perlu ada pembedaan nggak sih Pak antara segmen marketnya untuk enterprise seperti ini misalnya atau untuk khusus bank mungkin seperti apa? Wah, kalau ngomong itu tahun 2008 kita tahu sendiri pada saat Krismon Asia ada 200 lebih bank yang di Indonesia. Tapi siapa yang menjamin? Betul. Pada saat anjlok, kurs langsung terjun bebas, semua gulung tikar kan? Saat ini, kenapa regulasi itu nggak dilakukan ke ISP? Ada 900 lebih ISP. Iya. Kapan kita nunggu mereka gulung tikar? Padahal, mohon maaf, tapi perkembangan mereka semuanya kejar kue yang sama, FTTX. FTTX. Oke. Tapi TV pada saat ini, kita nggak berlangganan lagi TV yang dulu. Analog. Kita nggak berlangganan TV yang dulu. Kita berlanggannya IPTV sekarang. IPTV ya betul Pak. Jadi frekuensi yang pada saat udah abandon, yang sudah nggak digunakan untuk analog TV, frekuensi itu kenapa nggak dibebaskan? Sedangkan itu peluang yang sangat bagus buat ISP provider. Oke, berarti kedepannya perlu banget ada kerjasama juga ya Pak antara kebijakan pemerintah dan juga di pemain-pemain internet, telco dan juga data center AI ini ya Pak, supaya bisa bisnisnya terjadi secara holistik dengan baik gitu ya Pak ya. Untuk memperkuatkan jaringan. Oke, menarik sekali ya. Jadi artinya ternyata luas banget ini cakupannya ya Pak ya. Luar biasa. Oke Pak, nah terkait tadi tuh tentang peningkatan pertumbuhan AI yang akhirnya akan terjadi perubahan dalam hal desain, pemilihan lokasi. Lalu kalau misalkan apa sih Pak yang perlu dilakukan oleh data center non-AI untuk bertransisi jadi data center AI? Mungkin terkait dari sisi investasinya, lalu perangkat-perangkatnya, dan apa sih kalau boleh berbagi dari Pak Bizardi dan Pak Haslan tip-tip untuk mereka nih Pak? Kira-kira apa yang dapat mereka lakukan kalau udah punya aset saat ini? Oke. Jadi umumnya data center di Indonesia itu memang belum mengacu kepada AI implementasi. Kenapa? Karena Indonesia juga menjadi salah satu kompetisi data center untuk penyedia data center itu yang kompetitif. Gitu. Jadi gimana caranya penyedia data center ini bisa berkompetitif dengan penyedia yang lain. Makanya mereka menerapkan hal yang sama. Contoh misalkan si A melakukan standar kebutuhan density rack-nya berapa, yang lain juga sama mengikuti untuk ukuran rack, penggunaan power distribution unitnya, terus untuk penggunaan kapasitasnya itu disamakan. Nah, biasanya yang sudah mengimplementasi ini mereka akan merubah karena mereka melihat tren setiap tahunnya. Di saat data center yang satu belum melakukan non-AI, mereka butuh perubahan. Pada dasarnya mereka butuh perubahan atau mereka butuh mengekspansi data hall itu sendiri. Data hall sendiri itu biasanya mereka bangun khusus pertama untuk yang non-AI umumnya untuk penyedia colocation. Yang kedua, mereka akan mengimplement dengan tren yang baru. Contoh, mereka akan menyediakan salah satu ataupun satu area khusus untuk yang sudah semi AI. Contoh bisa videonya dimonitor, penggunaan kapasitasnya dimonitor, terus juga ada sensor-sensor yang diterapkan di dalam satu rack itu sendiri agar memudahkan. Nah, di saat hal itulah, transisi itulah yang memang biasa dilakukan untuk mengikuti tren. Nah, akhirnya penyedia yang lain juga mengikuti nih. Oh, yang si A sudah melakukan, si B juga oke, kita ikut. Tapi rata-rata mereka hanya mengikuti, tidak melihat bahwa perkembangan itu ke depan boomnya seperti apa. Contoh kayak Microsoft bangun data center banyak di sini. Mereka juga melihat
bahwa perkembangan itu kan nggak cuman implementasi untuk non AI, mereka pasti sudah mengimplementasi untuk yang support AI kan Pak Aslan ya. Iya. Betul, makanya itu yang kita lihat bahwa yang non AI ini cukup hanya melihat perkembangan ini, tapi akhirnya mereka akan melakukan perubahan. Perubahan itu ya pastinya balik lagi kepada costing ataupun kebutuhan yang dibutuhkan oleh customer itu sendiri. Karena sekarang kita lihat penyedia colocation itu banyak data hall-nya yang belum support ke AI, tapi mereka juga sudah melihat bahwa how to support AI. Akhirnya mereka menyediakan, kita nyediain hot air containment di sana. Jadi Bapak mau masuk di sana AI ready ataupun non AI juga ready. Tapi intinya sudah bisa mensupport yang tadi menggunakan hot air containment atau cooling equipment seperti itu. Jadi memungkinkan banget nih ya Pak, di Betul. satu gedung data center tuh dia punya kombinasi gitu. Betul. Ada yang non AI, ada juga yang udah AI Betul, ready gitu ya betul. Pak ya. Karena juga untuk menjembatani, menyikapi permintaan market juga nih ya. Gitu, karena kita juga tahu bahwa untuk yang AI data center pasti biaya per bulan juga akan lebih mahal terkait kebutuhan listriknya gitu ya Iya, Pak ya. betul. Oke, kalau menurut Bapak nih, kira-kira kapan sih para wirausaha Indonesia ini bisa mulai untuk, wah nih saya mau nih mulai AI ready untuk data center saya, itu kira-kira kapan ya Pak kita bisa memulai itu? Apakah saat ini juga ataukah saat ini kita bisa mulai tapi mungkin tidak seluruhnya, atau bagaimana tuh Pak baiknya? Mau itu lewat di dasar atau pengguna mobile yang bisa VSAT, yang bisa ada satelitnya. Kembali lagi, convergence ini sangat penting. Memang mereka punya dasar, tapi di saat perkembangan ini mereka akan menjadi bingung. Kenapa? Karena implementasi AI ini dengan cyber security, mereka tidak lagi menggunakan C++. Mereka tidak lagi menggunakan JavaScript. Mereka akan berubah. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.